mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk di Masjid Nidaul Ilmi, Kapling Beliung, Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita mengkaji Kitab Tauhid, maka pada hari ini untuk sebagai selingan biar tidak bosan, maka kita akan membahas tentang 6 perkara seputar salat. Jadi kita beri tema pada siang ini. Coba dikunci saja itu pintu itu, biar nggak kena angin ya. Nggak usah dibuka lagi. Angin lagi kencang pula di luar tuh. Oke, iya. Iya, tema di hari ini kita akan membahas tentang 6 binatang yang tidak boleh ditiru saat sholat. Ada 6 binatang tidak boleh ditiru saat melaksanakan sholat. Apa saja binatang-binatang yang tidak boleh ditiru saat sholat itu? Nanti kita akan jelaskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salat itu adalah rukun daripada rukun-rukun Islam, bahkan urutan kedua setelah syahadat, dan kedudukannya sebagai tiang agama. Makna tiang itu artinya yang menegakkan bangunan. Kalau bangunan itu tiangnya roboh, maka bangunannya roboh. Tapi kalau tiang itu tegak, maka bangunannya ikut tegak. Begitulah Islam dengan sholat. Kalau tegak sholatnya, tegak Islamnya. Kalau roboh sholatnya, roboh pula Islamnya. Makanya sedemikian mulianya sholat dalam Islam itu, sehingga Islam mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang betul-betul diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu juga belum tentu diterima bagi yang sholat. Bagaimana yang tidak sholat ya? Yang sholat saja belum tentu diterima. Bahkan yang lebih celakanya, yang sholat saja diancam neraka wel. Fawailun lil musalli. Celaka bagi orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan sholat. Maka di antara perintah agama adalah kita dilarang untuk meniru beberapa hewan untuk ibu lakukan dalam sholat, karena ini mempengaruhi kualitas sholat. Bisa sampai membatalkan sholat sebagiannya, dan juga bisa mengurangi pahala sholat sebagiannya. Baik, yang pertama, an-nahyu anin naqrati ka naqratid dik awil ghurab. Larangan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang tidak boleh sholat seperti mematuk patukan ayam saat lapar, ataupun ghurab. Ghurab itu artinya burung elang saat lapar kemudian memakan bangkai. Saya baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. Apa maksudnya larangan tidak boleh sholat itu seperti ayam mematuk makanan ataupun burung elang yang memakan bangkai saat lapar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Kata Abu Hurairah, Rasul memerintahkan kepadaku 3 perkara dan melarang kepadaku 3 perkara. Amarani bi raq'atai duha kulla yaumin. Yang pertama, Rasul memerintahkan kepadaku jangan sampai meninggalkan 2 rakaat duha setiap hari. Wal witru, kemudian salat witir qabla naumi, sebelum tidur. Wasiyamu thalathati ayyam min kulli syahrin. Dan puasa 3 hari setiap bulannya, itu disebut ayyamul bid. Inilah wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Jangan meninggalkan 2 rakaat duha, jangan meninggalkan salat witir sebelum tidur, dan jangan meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan atau disebut dengan ayyamul bid. Wa nahani an nuqrati ka nuqratid dik wa ik'ain ka ik'ail kalbi wa iltifat ka kaltifati tha'labi. Dan Nabi SAW melarang 3 perkara. Mematuk seperti patukan ayam jantan, ini 1. Duduk ik'a seperti duduknya anjing, ini 2. Menoleh seperti menolehnya musang, ini 3. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan apa di sini? Aku dilarang 3 perkara. Pertama, mematuk seperti patukan ayam jantan. Apa maksudnya di sini? Jangan sampai sholat seperti mematuk seperti patukan ayam jantan. Ibu punya ayam di rumah, Bu. Nah, kalau ibu punya ayam atau ayam tetangga lah, enggak ayam ibu juga nggak apa-apa. Tebar beras, Bu, di depan ayam jantan itu. Ayam itu belum dikasih makan tuh. Tebar beras. Perhatikan tuh ayam makan beras. Kira-kira seperti apa dia makan tuh? Matuknya, ujung patuk ke berasnya seperti apa, Bu? Apakah pelan gitu? Nyantai gitu? Saya kira enggak ada ayam nyantai itu. Kalau bisa jangan sampai ada temannya yang ikut matuk di situ kan. Pasti cepat. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan jangan salat terburu-buru, itu maksudnya. Jangan seperti patukan ayam. Saya pernah melihat 1 video di YouTube itu, Bu. Saya daerah Jawa kalau tidak salah. Salat taraweh 23 rakaat dalam waktu berapa menit ya? Siapa yang tahu? 7 menit ya? 7 menit. Subhanallah. Dari zaman Nabi, Bu, sampai hari ini yang memecahkan rekor sholat 7 menit 23 rakaat itu hanya ada di Indonesia, Bu. Itu di Jawa. Itu rekor muri itu. Dari zaman Nabi itu sampai sekarang baru ada tuh yang mecahkan rekor tuh 7 menit 23 rakaat. Nggak kebayang tuh sholatnya macam mana. Saya kira lebih ngebut daripada patukan ayam lagi itu.
Padahal di sini Nabi SAW melarang. Tidak boleh sholat seperti patukan ayam. Karena sholat tergesa-gesa atau terburu-buru itu pasti akan menjauhkan dari kehusyuan. Inti sholat itu kan khusyuk. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza kumta ila salati fakabbir." Jika kamu hendak sholat, takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai tumakninah rukunya. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku, kemudian i'tidal. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumakninah sujudnya. Lihat bahasa Rasul, buat rukunya tumak ninah, buat sujudnya tumak ninah. Apa mana tumak ninah itu? Artinya tenang tumak ninah itu. Itmi'nan itu artinya tenang. Maksud tenang di sini artinya betul-betul menikmati rukunya sampai betul-betul itu punggung itu lurus. Kata Rasul, kalau diletakkan di atas punggung itu bejana berisi air itu tidak akan tumpah air itu, saking ratanya. Kalau cepat-cepat saya nggak yakin itu kan itu. Dia nggak mungkin meluruskan punggungnya. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an sampai mengatakan, menukilkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul bicara tentang solatnya orang munafik. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala ukhbirukum bi salatil munafik. Maukah aku habarkan kepada kalian solat orang munafik itu seperti apa? Kemudian Rasul mengatakan, yada'ul asra hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fa naqaraha naqaratid dik la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Kata Nabi, salat munafik itu kalau datang waktu asar, maka dia tidak cepat-cepat salat asar. Nunggu tanduk setan muncul, maksudnya nunggu matahari mau tenggelam. Nanti kalau sudah hampir tenggelam, sibuk tuh dia. Qama, dia pun berdiri, fanaqaraha naqaratidi, kemudian dia salat dengan kilat, ngebut cepat seperti patukan ayam. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena takut tenggelam matahari sehingga ngebut gitu ya. Kalau bisa Fatihahnya satu nafas, kalau bisa kulhu dibagi dua. Gimana tuh kulhu dibagi dua? Maksudnya takut tenggelam matahari gitu maksudnya. Nah ini kan masalah nih. Ya. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nas tariqatal ladzi yasriqu min salatihi. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang mencuri saat sholat. Adalah orang yang mencuri saat sholat. Bukan mencuri saat sholat itu maksudnya ibu sholat di samping orang, kemudian tangannya kesana kemari mau ngambil dompet orang sebelahnya. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan mencuri itu maksudnya gitu. Maksud di sini adalah, ya Rasulullah, kaifa yasriku min salatihi? Rasul, seperti apa sih orang mencuri dalam sholat itu? Qala, maka Rasul mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, dalam riwayat, la yuqimu sulbahu minar ruku'i wasujud. Tidak menegakkan betul-betul tulang rusuknya saat sujud dan juga saat ruku'. Itulah orang yang mencuri dalam sholatnya. Bahkan ulama mengatakan, seandainya ibu mencuri dompet di luar sholat, dengan mencuri dalam sholat tidak menegakkan ruku dan sujud, maka mencuri dalam sholat tidak menegakkan ruku dan sujud lebih jelek dibandingkan mengambil dompet orang. Karena bahasa Rasul, aswa' an-nas, seburuk-buruk manusia.
Lalu apa maksudnya? Kok rukunya dicuri, sujudnya dicuri, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah karena dia sedang mencuri kehusuannya. Khusyuknya dicuri sama dia. Sehingga tidak khusyuk lagi itu. Ya. Setan datang hendak mencuri kehusuannya dan dia biarkan saja setan itu mencuri kehusuannya. Masalahnya gini Bu, saya pernah berdialog. Waktu itu saya di Malaysia ya, nggak salah. Iya di Malaysia, di Johor Bahru tuh. Jadi saya sholat taraweh waktu Ramadan di Malaysia. Di musola itu ngebut sekali sholatnya, ngebutnya. Saya kira di Indonesia saja, di Malaysia ada juga yang ngebut sholat. Jadi waktu habis sholat itu kan saya tanya, aduh gimana ini sholat di sini gitu. Kok cepat kali, saya belum baca Fatihah sudah ruku kan itu. Saya baru ruku belum baca Subhana Rabbiyal Azim sudah i'tidal. Pokoknya ngebut sekali kan. Jadi saya tanyalah jamaah situ, Pak, kan sholat itu harus tumaknina. Ya, alasannya begini. Dia punya dalih bukan dalil ya, dalih. Dalih itu pakai akal. Kalau dalil itu pakai Quran Sunnah. Begini mungkin katanya. Begini, sebab kalau lambat-lambat, dia bilang begitu. Kalau lambat-lambat bang katanya, nanti melamun. Jadi kalau seandainya nih imam ini baca tartil Fatihah, kemudian imamnya habis baca Fatihah mungkin baca setengah juz, nanti makmum ngelamun bang katanya, kepanjangan. Maka biar untuk tidak ada jeda melamun, makanya dikebutkan sholatnya. Alasannya dia bilang begitu. Jadi alasannya itu biar tidak ada jeda melamun, maka dikebutkan sholatnya. Jadi otak itu sudah tidak ada kesempatan melamun lagi. Yang ada mikir gerakan sampai salam itu kan. Gimana dalil? Ini dalih, ini bukan dalil, ya kan? Jadi ada juga jawabannya. Nah, pikir ada jawaban. Itulah dalihnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sholat itu ada aturan. Rasul yang mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "As-salatu mikyalun. Faman awfa ufiya lahu. Wa man taffafa faqad alimtum ma lil mutaffifin." Salat itu bagaikan timbangan. Siapa yang memenuhi timbangan, sempurnalah dia ketika menimbang. Ketika dia mengurang-urang takaran dan timbangan itu, berarti Anda termasuk mutaffif. Dan Anda tahu hukuman bagi orang mutaffif. Kata Salman Al-Farisi disyaratkan kepada ayat, wailun lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bayangkan. Disyaratkan kepada ayat wailul mutaffifin, celaka, neraka wel bagi mutaffif yang suka ngurang-ngurang itu. Jadi rupanya ngurang-ngurang itu bukan hanya dalam jual beli saja. Kalau nakar dikurangi, kalau beli minta ditambah. Dalam sholat juga ada orang-orang yang mutaffif itu. Dan mutaffif dalam sholat lebih jelek dibandingkan mutaffif dalam jual beli. Ini yang pertama. Maka jangan sholat seperti patukan ayam. Satu. Yang kedua, jangan sholat seperti iqa'il kalbi. Ka'ika'il kalbi. Seperti duduk iqa, seperti duduknya seekor anjing. Tapi perlu dipahami Bu, duduk iqa itu ada dua macam. Duduk iqa itu ada dua macam berdasarkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang alimin ulama Syafi'i. Pertama duduk iqa, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan menegakkan
telapak kaki. Ditegakkan telapak kaki, kemudian pantat didudukkan di atas tumit. Ya, paham Bu? Memang harus dipraktekkan ya, tapi kan dibalik tabir susah juga. Nah, nanti tanyalah sama suaminya, duduk ika itu sunnah nggak apa-apa. Ya, kalau duduk di antara dua sujud, menegakkan seperti ini ditegakkan kakinya seperti ini, kemudian pantatnya didudukkan di atas tumitnya. Itu disebut itu duduk ika. Itu sunnah hukumnya, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud duduk ika ini, di mana kemudian kakinya yang dilarang seperti duduk anjing itu maksudnya, ya, kaki kirinya kemudian digeser ke kiri, kaki kanannya digeser ke kanan, kemudian pantatnya di tengah-tengah, dilabuhkan. Seperti itu betul. Itulah duduk ik'a itu seperti itu. Jadi pantatnya didudukkan di antara kaki kanan dan kaki kiri. Cuman dia tidak diletakkan pantatnya di atas tumit, dilabuhkan ke bumi. Ya, kemudian kaki kanannya digeser ke kanan, kaki kirinya digeser ke kiri, pantatnya dilabuhkan di tengah-tengah ke bumi. Itu dilarang. Itu duduk gaya anjing namanya. Nggak boleh. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lah yang macam ini nggak boleh. Melabuhkan pantat di antara kedua kaki ke tanah. Kan harusnya kalau tasyahud, baik awal ataupun akhir kan tetap pantat itu di atas kaki kan gitu. Ini tidak dilabuhkan ke bumi. Ya, taib. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan sampai dalam solat itu mengikuti gaya sa'lab. Sa'lab itu musang. Seperti Rasul mengatakan, wa iltifati kaltifati sa'labi. Jangan seperti musang yang suka menoleh dan menoleh ke sana kemari. Ya Bu ya, kan ada orang sholat tuh, ya alhamdulillah lah kalau sudah ngaji, insyaallah musyulah takbiratul ihram langsung pandangan ke tempat sujud. Kan itu Bu ya. Tapi ada sebagian orang awam itu yang tidak paham kalau sedang berdiri itu pandangannya bukan ke tempat sujud, malah kemana-mana tuh. Nengok kanan, nengok kiri, nengok ke atas, baca bacaan yang ada di atas masjid itu kaligrafi itu. Dan orang nengok cicak, lari-lari. Nggak boleh ya, nggak boleh iltifat karena Nabi SAW mengatakan, "Idza shallaitum fala taltafitu, fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit." Jika kalian sedang salat, maka jangan menoleh. Karena sesungguhnya Allah memancangkan wajahnya pada wajah hambanya dalam salatnya selama dia tidak menoleh. Ingat, kalau sampai menoleh berarti dia dipalingkan dari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah syaitan berhasil mencuri kehusyuan kita. Makanya kenapa Rasul mengancam orang-orang yang suka toleh-toleh dalam salat itu? Apa kata Rasul? Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salati. Mengapa orang-orang itu mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit ketika salat? Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, layan tahiyanna, layan tahunna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum. Mereka berhenti dari menoleh-noleh dalam salat, atau benar-benar mereka akan disambar petir dalam pandangan-pandangan mereka. Jadi kalau lagi salat khusyuk, ya jangan tengok-tengok Bu. Jangan suka nengok sini apa yang ditengok tuh. Ya. Nanti sajalah kalau habis salat baru tengok-tengoknya ya. Kecuali dalam kondisi darurat dibolehkan. Ya.
Pamannya begini, ibu sholat di masjid bandara atau sholat di masjid pelabuhan yang kadang lalu lalang orang kan, kita bawa tas pula. Ya, maka ketika sholat kita letakkan tas itu di samping umpamanya kan. Jadi kita takut kalau seandainya pas kita lengah kemudian datang pula mencuri, kan sekarang banyak tuh di YouTube nampak kena CCTV kan. Orang lagi sholat ngambil tas, ngambil macam-macam gitu ya. Maka dalam kondisi darurat dibolehkan sekali-kali melihat. Masih ada. Nengok masih ada kan. Ya, tapi jangan keseringan. Makanya kalau bisa kalau sholat di tempat-tempat umum itu pastikan tas itu di depan kan itu ya. Supaya nampaklah, supaya aman kan, atau dititipkan lah biar nggak ganggu sholat kalau bisa. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, al-iftirash kaftirash sabu'i awil kalbi. Duduk seperti duduknya as-sabu. Sabu itu binatang buas. Ataupun seperti sujud dalam bentuk seperti anjing, sujudnya anjing. An Anas ibn Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul bersabda, tegakkanlah di dalam sujud dan janganlah salah seorang dari kalian meletakkan kedua tangannya di atas tanah ketika sujud sebagaimana sujudnya anjing atau binatang buas. Seperti apa Bu sujudnya anjing atau harimau atau macan gitu ya, atau singa? Begini Bu ya. Jadi sikutnya itu tak diangkat. Kan dalam sujud itu kan ada aturan Bu. Sikut itu harus dijauhkan dari lambung. Sampai kalau seandainya ada anak kambing, itu bisa masuk tuh ke tengah-tengahnya itu. Seandainya ada anak kambing lewat, itu bisa masuk. Jadi sujud tuh seperti ini, kemudian ini sikut diangkat. Jadi kalau ada anak kambing itu masuk dia ke sini. Ya. Nah, sementara larangan tidak boleh sujud seperti sujudnya anjing itu maksudnya merebahkan lututnya ke bumi. Diginikan. Direbahkan ya kan. Jadi tumitnya tidak diangkat malah direbahkan pula ke bumi. Itu sujudnya orang malas Bu. Orang malas tuh kayak gitu tuh. Sujudnya orang malas tidak mau mengangkat tumitnya sehingga malas. Ya. Padahal kita tahu bahwa ada perkara-perkara yang harus diperhatikan saat sujud itu ya. Pertama Bu, anggota tubuh yang harus dikenakan ketika sujud itu kan ada 7. Yang disebut dengan arkan as-sujud, rukun sujud bagi anggota badan itu. Pertama, dahi, mencakup padanya hidung. Ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima, kedua lutut. Ya. Kemudian yang keenam dan ketujuh, jari jemari kaki kiri dan kanan. Itu disebut anggota sujud namanya. Jadi 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi dan hidung. Itu disebut anggota sujud harus nempel ke bumi. Salah satu tidak nempel ke bumi tidak sah sujudnya. Namanya lagi sujud nih, kaki pula diangkat. Ya, diangkat tidak nempel ke bumi, tidak sah sujudnya. Ya. Atau ketika sujud hidungnya tidak nempel, dahinya saja, tidak sah sujudnya. Jadi harus ditekan betul ke bumi. Sehingga 7 anggota sujud itu betul-betul nempel di bumi, baru sah sujudnya. Kemudian yang kedua, jika salah satu anggota sujud tidak diletakkan, sekali lagi sujudnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, sujud harus tegak, kedua paha tidak menyentuh perut dan betis. Kemudian
Yang keempat, mengangkat kedua lengan tangan ketika sujud, menjauhkan sikut dari lambung. Jangan seperti anjing atau seperti binatang buas dengan merebahkan lutut sampai tangan ke bumi. Itu yang harus dipahami. Kemudian juga jari jemari tangan dirapatkan ketika sujud. Kemudian juga meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Kemudian melebarkan kedua lengan, tidak menyentuh kedua samping badan, jauhkan dari lambung. Kecuali jika memang jemaahnya banyak beludak, kemudian safnya terlalu padat, kan nggak bisa kita bentang-bentangkan kan. Ya, nanti nyikut sebelah kiri kanan lah kan, itu darurat karena mungkin padat sekali kan. Ya, lain ceritanya saat jamaah ya. Maksudnya kalau salat sendiri kan bisa kita ini bentang-bentangkan tangan. Kemudian merapatkan dan menegakkan kedua telapak kakinya serta menghadapkan ke kiblat. Kemudian yang terakhir sujud dengan tumak ninah, tidak banyak bergerak kecuali fokus dalam sujudnya. Lah salah satu yang harus diperhatikan saat sujud itu adalah jangan seperti sujudnya anjing ataupun binatang buas yang sikutnya itu direbahkan ke bumi, tapi kalau bisa sikutnya angkat, jauhkan dari lambung. Itu baru benar sujudnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-buruk kaburukil ba'ir. Jangan seperti unta saat duduk. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita dari ruku, kemudian i'tidal, dari i'tidal ke sujud. Jangan seperti unta saat duduk. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang kalian sujud, jangan duduk seperti duduknya unta, tapi letakkan kedua tangan sebelum lutut. Dalam riwayat dibalik lutut dulu baru kedua tangan. Memang ini jadi polemik ya. Sekali lagi khusus yang kelima ini, memang ulama ada tiga perselisihan ulama tentang orang yang turun dari i'tidal ke sujud. Apakah tangan dulu ataukah lutut dulu? Ya. Kan kita melihat kadang-kadang ada yang turun sujud itu lututnya dulu baru tangan, kan itu. Ada yang tangan dulu, plek, baru lutut. Kan itu ya. Ini memang khilaf ulama. Ya. Di sini khilaf ulamanya ini gara-gara masalah apa? Memahami ketika unta turun tuh mau duduk mana dulu? Ya. Apakah unta turun itu tangan dulu ataukah kaki yang belakang dulu? Lututnya. Kan itu. Nah, ini jadi polemik para ulama. Sehingga pendapat yang pertama tangan dulu baru lutut. Karena menyelisih unta. Pendapat yang kedua sebaliknya. Lutut dulu baru tangan. Nah, gitu. Tapi pendapat yang ketiga boleh memilih dua-duanya. Dan saya kira pendapat yang ketiga ini lebih bijak lah gitu. Bisa lah. Kita boleh sekali-kali mendahulukan lutut, boleh sekali-kali mendahulukan tangan. Karena di sini perselisihan ulama masalahnya kan. Mana satu unta ini duduk seperti apa kan itu ya. Wallahu alam lah kalau yang kelima ini. Mungkin al-amru wasi, perkaranya luas bisa dipilih. Kemudian yang terakhir, raf'ul aidi waqtas salami ka'adanabil khayli. Mengangkat kedua tangan di waktu dia salam seperti telinga-telinga kuda. Ya. Apa maksudnya? Ada sebagian orang salat itu ketika salam diangkat kedua tangannya. Kan begini kan? Salam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan itu ya. Ada yang begini-gini ya, tangannya kan pernah tuh lihat. Gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Padahal dilarang itu. Tidak boleh seperti keadaan nabil khail kata Rasul.
Tapi ada yang mengatakan maksudnya adna bil khail di sini mengatakan bahwa maksudnya jangan seperti kuda yang centang perenang. Centang perenang itu maksudnya kuda ini sulit untuk dirapihkan dia. Kalau berbaris itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Centang perenang maksudnya adalah ketika merapihkan saf. Jangan seperti kuda yang centang perenang itu. Tapi jadilah seperti malaikat. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikat. Tidakkah kalian membuat saf seperti malaikat membuat saf yang rapi itu? Jangan seperti kuda centang perenang. Nah, itu juga dipahami seperti itu. Ya. Dan merapikan saf itu dan merapatkan saf itu ada beberapa perkara. Yang pertama, wajib taswiyatus sufuf. Meluruskan saf. Diluruskan saf itu dari ujung ke ujung. Ini hukumnya wajib meluruskan saf ini. Dan saf belakang mengikuti saf depan. Saf belakang lagi mengikuti saf keduanya. Dan begitu seterusnya sampai ke belakang. Yang kedua, muhadzah. Muhadzah itu artinya jangan yang satu maju ke depan, yang satu mundur ke belakang. Jangan sampai zigzag begitu. Harus lurus. Ya. Kemudian yang ketiga, at-tarasi. At-tarasi itu maksudnya jangan ada renggang antara satu saf dengan saf yang lainnya. Kalau bisa nempel. Jangan diberikan celah setan masuk dari situ. Karena ada juga yang ngomong, ya maaf nih ya, kadang-kadang yang ngomong ini bukan orang bego. Sekolahnya tinggi juga katanya. Ya, kalau orang yang renggang saf itu katanya, ada kesempatan setan masuk saf, untunglah setan itu ikut salat katanya. Bisa satu saf katanya kan. Ya Allah ya Rabbi, itu gimana? Ya. Nabi yang mengatakan maksud jangan sampai dikasih kesempatan setan itu menerobos saf, bukan setan ikut duduk di saf itu, ikut salat di saf itu gitu ya. Itu takut menerobos mengganggu imam maksudnya. Ya. Auzubillah, ini pemahaman dari mana ini kan itu. Kemudian juga itmamus sufuf, sempurnakan saf. Artinya kalau barisan yang pertama ini di ujung sana masih ada 2-3 orang lagi, jangan buat saf baru di belakang. Ya, penuhi dulu yang depan gitu ya. Penuhi semuanya. Jangan belum penuh sudah buat saf lagi di belakang ya. Belum penuh, jangan seperti itu. Ya, sempurnakan sufuf itu saf-saf itu ya. Kemudian taqarrub. Taqarrub itu mendekat, jangan menjauh. Termasuk juga menempelkan bahu dengan kedua mata kaki. Memang seperti itu anjuran. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, saya akan bacakan ininya dulu riwayatnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ma li arakum ara fi aydiyakum ka'annaha adnabu khayli syam ka'annaha adnabu khayli syumsin uskunu fi salati qala thumma kharaja alaina fara'ana halaqan faqala ma li arakum izzina qala thumma kharaja alaina faqala ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha qala yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarasuna fi saffi wa haddathani Abu Sa'id al-Ashaj haddathana Waqi qala haddathana Ishaq ibn Ibrahim haddathana Isa ibn Yusuf qala jami'an haddathana al-A'mas bihadzal isnad nahwahu. Baik. Dari Samurah, dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seakan-akan ekor kuda yang tidak bisa diam? Kalian diamlah dalam salat. Perawi berkata, kemudian beliau keluar melewati kami. Lalu beliau melihat kami bergerombol. Maka beliau bersabda, mengapa aku melihat kalian bercerai-berai? Perawi berkata, kemudian Nabi SAW keluar menemui kami seraya bersabda, mengapa kalian tidak berbaris seperti malaikat berbaris di sisi Rabbnya?
Maka kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris sirapnya? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan barisan awal dan menempelkan diri dalam barisan itu. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id Al-Ashja'i, telah menceritakan kepada kami Waqi lewat jalur perawinya yang lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, semuanya berkata telah menceritakan kepada kami Al-Ashma'i dengan isnad ini hadis yang semisalnya. Taib. Ya, di sini jelas bahwa jangan meniru kuda, ya, dalam permasalahan saf ataupun ketika salam, ya. Wallahu a'lam, Bu, ini diantara 6 binatang jangan ditiru saat sholat. Baik, Bu, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buat tanya. Bismillah, afwan Ustaz ya, mohon penjelasannya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa orang yang menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat akan dibangunkan rumah di sorga. Apakah salat tersebut harus dilakukan terus-menerus tanpa putus? Jika tidak dilaksanakan setiap hari kurang dari 12 rakaat karena uzur ataupun malas, bagaimana, apakah tetap pahalanya akan dibangunkan rumah di sorga? Ya. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai makmum jika mendapat imam melaksanakan gerakan bacaan salat terlalu cepat? Terkadang bacaan Al-Fatihah kita belum siap, imam sudah ruku, belum sempat kita membaca surat lain. Sebagai makmum tetap mengikuti gerakan imam, tapi terkadang merasa salatnya tidak afdol. Apakah harus mengulang salatnya? Baik. Jadi saya jawab yang pertanyaan kedua dulu, baru yang pertama. Kalau seandainya kita sebagai makmum kemudian menjadi makmum bagi imam yang gerakannya itu sampai kemudian keluar dari khusyuk dan tumakninah, sebaiknya ibu keluar mufarokoh, ya, daripada sholatnya tidak sah, jadi sholat orang munafik jadinya kan gitu ya. Sebaiknya mufarokoh, sholat sendiri saja, tidak perlu dilanjutkan, ya, mufarokoh saja, Bu. Karena kalaupun dilanjutkan, apa faedahnya coba? Nggak ada faedahnya. Karena kalau sudah hilang khusyuk, hilang tumakninah, apa nilai sebuah sholat? Maka sebaiknya mufarokoh, atau cari, kalau laki-laki cari masjid yang lain yang ya jelas-jelas gitu ya, sholatnya khusyuk, penuh dengan tumakninah, supaya mendapatkan kualitas daripada sholat itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya mufarokoh saja, keluar. Kalau ibu tidak bisa menegakkan ruku dan sujud dengan tumakninah, ya, baru ruku orang itu sudah bangkit, belum baca apa-apa sudah sujud, nanti ketinggalan 2 rukun kan masalah jadinya. Ya, maka sebaiknya seseorang itu mufarokoh saja, cari tempat lain saja. Dari tempat lain saja. Wallahu a'lam. Kemudian tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi isnatai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi tatawwan illa bana lahu bihinna baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim melaksanakan sholat 12 rakaat baik di harinya atau di malamnya, tatawuan,
dalam rangka mengerjakan yang sunnah kecuali dibangunkan padanya rumah di sorga. Begini Bu ya, sholat sunnah itu bertingkat-tingkat hukumnya. Yang pertama rawatib. Ini sholat sunnah paling afdol dari semua sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat rawatib itu mengiringi sholat wajib, baik ba'diyah atau qobliyah. Dan sebuah sunnah yang dekat dengan wajib itu lebih afdol. Makanya kita lihat puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal, dan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Itu sebagian ulama mengatakan seperti rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Makanya kenapa salat sunnah puasa Sya'ban itu lebih afdol dan Rasul suka berpuasa karena kedudukannya sama dengan rawatib dia. Kenapa? Karena mendekati puasa wajib. Ya, jadi Sya'ban itu kalau boleh dikata qobliyahnya, nanti 6 hari puasa Syawalnya boleh dikata ba'diyahnya. Jadi sebuah ibadah yang mendekati wajib itu lebih afdal. Lah begitu juga rawatib. Rawatib ini kan mengapit sholat wajib, baik ba'diyah atau qobliyah. Makanya urutan sholat sunnah yang paling tinggi itu rawatib. Baru yang kedua sunnah muakkadah seperti witir dan yang semacamnya. Baru kemudian yang ketiga sholat nafilah yang sifatnya mutlak. Kadang Rasul mengerjakan, kadang Rasul tidak. Ya. Dan sholat sunnah rawatib ini fungsinya adalah besar sekali karena untuk menempel sholat-sholat wajib yang kurang khusyuk, mungkin ya kurang tumaknina, maka akan ditempel tuh dengan sholat-sholat sunnah rawatib itu. Jadi luar biasa memang sholat sunnah rawatib itu kedudukannya, maksudnya di sisi kedudukan sholat wajib. Adapun pertanyaannya di sini, bagaimana kalau seandainya seseorang itu sakit? Orang sakit itu tetap dicatat pahala sholat walaupun tidak melakukannya. Pamannya ibu nih sering sholat malam, atau ibu sering sholat duha, atau ibu tidak pernah tinggal rawatib, tahu-tahu sakit. Naudzubillah lah, kita berlindung kepada Allah, mungkin ibu terbaring stroke atau apa gitu kan. Dan ibu rindu ingin melaksanakannya, walaupun ibu tidak melaksanakannya, selama ibu sakit dicatat tuh pahala sholat malamnya, dicatat pahala sholat duhanya, dicatat pahala sholat rawatibnya, dicatat pahala sholatnya. Ya, itulah enaknya orang sakit itu kalau dia sabar. Tapi maksudnya ketika dia sehat dia tidak pernah meninggalkan amalan itu maksudnya. Jangan ketika sehat nggak pernah melakukan, ketika sakit pula berangan-angan ingin melakukan. Ah, itu lain lagi ceritanya. Ya, maksudnya ketika sehat dia tidak pernah meninggalkan, ketika sakit tidak bisa melakukan dan pengen, maka dicatat. Walaupun dia tidak sholat malam, dicatat sholat malam. Kan enak tuh Bu. Begitu juga musafir. Orang musafir, umpamanya di rumah dia suka melaksanakan ibadah-ibadah tadi, kemudian safar. Nah, karena safar kondisinya agak sulit, umpamanya nggak bisa melaksanakan, maka dicatat juga pahalanya seperti itu. Tapi kalau orang malas itu beda. Orang malas itu beda, makanya kita berlindung dari kemalasan. Kemalasan kita berlindung dari minal ajzi wal kasal, dari kemalasan. Ya. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, maksudnya dibangunkan satu rumah di sorga itu Bu, setiap hari. Jadi kalau ibu umpamanya kan satu hari ini, mulai dari subuh tadi sampai ke sholat isya, ya, ibu mulai subuh tadi sholat sunnah rawatib dari sholat isya itu Bu ya, selama 12 rakaat itu. Jadi satu hari ini ibu dicatat dapat bangunan di sorga. Ibu dicatat dapat bangunan di sorga. Dan sholat rawatib itu kan ada sifatnya qobliyah, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 2 yang disebut dengan sunnah fajar. Khusus sunnah fajar Rasul tidak pernah meninggalkan, baik ketika safar atau ketika mukim, ketika berada di Madinah, Rasul tidak pernah meninggalkan. Khusus bagi 2 rakaat fajar.
Tapi kalau selain 2 rakaat fajar, Rasul tidak pernah sholat rawatib ketika safar. Ingat, Rasul tidak pernah melaksanakan sholat rawatib ketika safar. Rasul melaksanakan rawatib itu ketika mukim saja. Kecuali 2 rakaat fajar. Rasul lakukan baik ketika safar atau ketika tidak safar. Ini 2 rakaat. Namanya 2 rakaat fajar. Kemudian yang kedua, zuhur. Zuhur itu ada qobliyah. Ya, ada qobliyah 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat, 4 rakaat. 2 kali salam. Berarti sudah 6 kan itu ya? Sudah 6 tuh. Kemudian setelah zuhur ada lagi 2 rakaat kan? Sudah berapa? 6, 7, 8. Sudah 8 rakaat kan itu. Kemudian setelah maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat. Berarti 9, 10. Kemudian setelah isya 2 rakaat. Berarti 11, 12. Inilah yang dimaksud siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat. Maka dibangunkan rumah di sorga. Jadi maksudnya per hari ibu dibangunkan rumah di sorga itu. Bukan selamanya, enggak, per hari. Kalau ibu dari mulai subuh sampai ke isya, ibu melaksanakan 12 rakaat, berarti 1 hari ini Allah bangunkan 1 istana di sorga. Besok gitu lagi 2 istana di sorga. Besok gitu lagi 3 istana di sorga. Luar biasa. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita ini kalau hanya janji-janji gini, kalau nggak beriman, betul-betul beriman itu Bu, nggak yakin kayaknya dibangunkan istana di sorga tuh. Ya, contoh mamanya Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang membaca Qul Huwallah sehari semalam 10 kali, Allah bangunkan 1 istana di sorga. Kan baca Qul Huwallah 10 kali dalam sehari semalam kan bukan perkara yang sulit kan Bu? Anggaplah pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1, selesai dan dapat 1 istana kan? Tapi tidak juga orang melaksanakan. Kalau saya analogikan Bu, saya kasih ibu kunci rumah di Sukajadi. Ibu baca Qul Huwallah 1000 kali. Langsung saya kasih kunci rumah di Sukajadi. Kira-kira Bu, ibu memilih baca Qul Hu 1000 kali atau baca Qul Hu 10 kali Bu? Yang satu dapat sorga bangunannya, yang satu di Sukajadi. Kira-kira Bu, pilih mana Bu? Saya nggak yakin kalau di sorga. Pasti ibu milih yang Sukajadi. 1000 lah Ustaz katanya. Dari pagi sampai pagi lagi dibaca Qul Hu 1000. Yang penting nggak apa-apa 2 hari nggak tidur. Yang penting Qul Hu 1000. 2 hari saya dapat rumah di Sukajadi. Subhanallah, pada rumah di sorga itu tidak semegah, tidak bisa dikalahkan kemegahannya dibandingkan rumah yang ada di bumi. Tapi kadang kita ini imannya kurang, makanya kenapa di permulaan surat itu jelas-jelas Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di permulaan surat Al-Baqarah itu. Ya. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib itu diletakkan pertama. Karena memang kita ini ngomong saja beriman tentang surga neraka, kenyataannya enggak gitu ya. Buktinya tadi kalau ibu suruh milih, saya baca Qul Hu 10 kali dapat istana di surga, dengan 1000 kali dapat istana di Sukajadi, pasti milih di Sukajadi. Artinya keyakinan kepada gaib itu masih kurang kita ya. Nah itu contohnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini Bu. Sudah jam 11.10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.